Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika kita berbicara mengenai kebakaran hutan? Tentunya dampaknya yang paling masif adalah asap. Dan seperti tahun-tahun terdahulu, Sumatera Selatan tentunya tidak lepas dari kebakaran hutan. Dan bagaimana cara kita menghadapinya atau mengatasinya kebakaran hutan tersebut sehingga tidak menghasilkan efek yang masif? Untuk itu kita telah kedatangan tamu, Bapak Dr. Safrul Yunardi SHUD ME dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya Songket. Bapak Safrul ini merupakan Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Apa sih Songket itu? Tentunya Anda penasaran, bukan sembarang songket loh ya. Untuk itu kita langsung saja sapa Pak Safrul. Selamat datang Pak Safrul di acara kami One Day One Innovation. Ya, selamat pagi. Salam inovasi buat semua. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Cukup baik, tidak ada asap, tidak ada api. Tentunya itu merupakan suatu berkah ya. Iya, Apalagi sampai dalam hari musim ini alhamdulillah hujan aman ya. kita. Aman ya. Iya. 2-3 tahun belakangan ini aman dengan asap-asap itu ya. Tidak ada lagi kata-kata Palembang pengekspor asap gitu ya. Iya, untuk saat ini kita bisa terus komitmen mengawal Sumsel bebas asap sesuai arahan Pak Gubernur. Pak Gubernur ya. Iya. Sumsel zero asap katanya Zero begitu asap. ya. Baik. Nah, Songket Pak, apa sih yang melatar belakangi sehingga tertarik menginovasi atau berinovasi dengan si Songket ini? Iya, jadi Songket itu ini juga kita beri nama, itu juga ada biar terdengar lokalitasnya. Jadi Songket Sumsel itu singkatan sesungguhnya Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu untuk Sumatera Selatan. Makanya ada singkatannya menjadi Songket Sumsel. Nah, sebagai suatu sistem ini dibangun memang didasarkan pengalaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan beberapa tahun terakhir, di mana kita merasakan selain luasnya yang terbakar juga asapnya yang juga tidak hanya mencemari dan terhisap oleh masyarakat di Sumatera Selatan, tetapi juga di provinsi-provinsi tetangga. Nah, setelah kita analisis beberapa tahun terakhir kebakaran itu banyak terjadi khusus Sumatera Selatan itu di lahan gambut. Di 2015 itu lebih dari 70% kebakarannya ada di lahan gambut. 2019 pun 50%-nya ada lahan gambut. Artinya ada problem dengan lahan gambut yang memang sulit dipadamkan apinya dan asapnya juga sangat banyak ya, beda dengan lahan mineral yang terbakar. Jadi dari situ kita berpikir bagaimana kita mencoba untuk mencegah kebakaran ini. Karena memang mencegah itu jauh lebih baik daripada memadamkan. Selain lebih murah, lebih mudah, dan dampaknya lebih kecil. Dan untuk itulah dibuatlah suatu sistem informasi yang berguna untuk mendeteksi sedini mungkin kebakaran dan juga bagaimana bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ketika melakukan pemadaman sehingga bisa dilakukan secepat mungkin begitu ya. Nah, dalam hal pembuatan misal inovasi ini pihak-pihak mana saja yang terlibat sehingga dia memang terintegrasi antar dinas gitu Pak? Iya, jadi awalnya Songket ini bernama Sipakar Hutan, Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ada di Dinas Kehutanan. Jadi ruhnya memang di Dinas Kehutanan, kemudian berkolaborasi dengan Forum DAS, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Risiko Sumatera Selatan, dan disupport juga oleh WRI Indonesia, World Resources Institute Indonesia, dan 3 pihak inilah yang mengembangkan Sipakar Hutan. Nah, dalam perjalanannya ini ingin dipakai untuk semua pihak jauh lebih besar sehingga
diubah namanya menjadi Songket Sumsel tadi, dan di situ banyak peran pihak yang memang menggunakan selama ini. Contoh Kepolisian Daerah Sumsel, Polda Sumsel, Kodam ya, Sriwijaya, kemudian juga BPBD, dan tentu juga Dinas Kominfo yang banyak terlibat terhadap jaringan yang kita bangun secara lebih luas khusus di Provinsi Sumatera Selatan ini. Jadi dari tadinya 3 pihak menjadi 5 pihak dan juga dipakai oleh banyak pihak. Karena sampai saat ini sudah diinstal oleh lebih dari 10.000 pengguna di lapangan, ya. Baik itu di Dinas Kehutanan di tingkat tapak, tingkat bawah, kepolisian, tentara juga sampai level terbawah, BPBD dan pihak-pihak lain yang memang termasuk masyarakat peduli api. Ada kelompok masyarakat peduli api yang juga rutin menggunakan aplikasi ini. Nah, dalam hal pengembangannya, maksudnya dalam hal pembuatan gitu Pak ya, ini idenya murni dari Dinas Kehutanan sendiri atau merupakan hasil kolaborasi ataupun hasil diskusi dari dinas-dinas terkait? Iya, awalnya idenya memang Dinas Kehutanan karena memang sesuai kemarin namanya pun si pakar hutan ya. Jadi kita fokus ke hutan dulu waktu itu. Jadi uji cobanya memang di kawasan hutan waktu itu. Setelah itu dianggap efektif dan pihak lain juga ternyata membutuhkan di luar kawasan hutan, sehingga ini kita perluas. Jadi ruhnya memang di Dinas Kehutanan karena concern kita di sana dan ya karena ini dibutuhkan untuk Sumatera Selatan, maka kita tentunya sangat mendukung para pihak yang berkolaborasi ya, ingin membantu dan juga menyempurnakan. Jadi ini pengembangan yang lebih lanjut dari aplikasi yang awalnya muncul di Dinas Kehutanan. Nah, bagaimana cara kerjanya atau SOP-nya gitu Pak dari si Songket ini? Iya, jadi Songket ini bisa diinstal dari aplikasi Play Store, bisa juga dicari di Google. Google nanti ada Songket Sumsel itu akan ketemu, dan itu ada websitenya dan bisa masuk ke situ di songket.sumselprop.go.id. Jadi domainnya sudah memakai domain official pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di situ kita bisa masuk nanti ke dalam sistemnya, di mana di sana itu kita bisa mendapatkan data near real time terkait dengan data titik panas, hotspot. Kemudian data-data lain yang tersedia cukup lengkap di sana, misalnya arah angin kemana gitu ya, hotspot itu ada di lokasi mana, itu bisa kita ketahui dari sistem ini. Termasuk misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kita menuju ke titik hotspot tadi. Nah, itu bisa diketahui dengan kita klik titik di situ, maka dia akan muncul koordinatnya. Masuk kecamatan mana, kabupaten mana, begitu ya. Kemudian lokasinya di mana. Nah, dan itu memudahkan kalau kita mau kena. Dan ini juga punya kelebihan yang memang tidak ada di aplikasi yang lain, adalah seperti aplikasi yang bisa diterapkan di ojol. Jadi kita tahu untuk menuju ke lokasi titik api atau titik panas atau kebakaran itu berapa jauh, lewat mana. Nah, ini penting. Dan juga titik kebakaran atau hotspot itu berapa jauh dia dari posko pemadam, berapa jauh dari sumber air. Betul, untuk evakuasi ini gitu, otomatis Pak, ya? Sekali satu klik informasi ini tersedia saat itu juga. Jadi itu pengambilan keputusan. Jadi kalau jarak ke sungainya berapa meter, berarti kita tahu bahwa selangnya berapa panjang. Nah, gitu ya. Langsung ke poskonya terbaca. berapa jauh, sehingga kita tahu posko terdekat yang mana yang harus kita hubungi. Betul. Nah, kalau ke sana apakah bisa lewat darat? Nah, kalau lewat darat berapa lama? Apakah harus menginap atau tidak? Nah, otomatis kan kita harus menyiapkan akomodasi. Kalau tidak bisa dilalui, berarti harus lewat udara operasinya, waterbombing. Sehingga api ketika masih kecil sudah dapat keputusan untuk dilakukan, iya, upaya untuk mengatasi. Nah, ya. Itu jadi aplikasi ini bisa dibuka oleh semua orang dimanapun dan free ya, terbuka. Dan kedua juga ada yang untuk Satgas yang dibentuk Pak Gubernur, Satgas penanggulangan darurat asap itu dalam satu bentuk
grup Telegram, di mana setiap hari ketika ada hotspot atau titik api itu akan muncul notifikasi. Ya, dan itu sudah ada koordinatnya sehingga untuk para pemegang keputusan, pimpinan bisa memerintahkan jajarannya untuk mengecek ke lapangan. Jadi baik mau itu dari Telegram Group, dari juga bisa buka website langsung, dan juga ini juga bisa dilakukan pengiriman laporan kelebihannya juga. Jadi ketika ketemu lokasi itu difoto dan langsung dikirim dan bisa masuk ke sistemnya Songket yang bisa kita lihat sudah ditindaklanjuti atau belum. Oh begitu. Nah ini misalnya ada titik-titik api nih Pak ya, mungkin di Kabupaten Oki gitu ya, di daerah Tanjung Lubuk yang agak ke dalam gitu ya. Nah kemudian ini dibaca oleh sistem kan Pak ya, itu masuk ke admin ya gitu ya? Atau bagaimana ceritanya? Iya, dia otomatis masuk ke Songket dan itu kita langsung semua pihak bisa lihat langsung. Gitu. Karena memang kita sudah punya kerjasama dengan para pihak yang memproduksi data dan informasi itu. Jadi near real time seperti data hotspot ini kan dari satelit luar dan itu perlu waktu penyesuaian sekitar mungkin 20 menit untuk menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat, waktunya Sumatera Selatan. Nah setelah itu akan masuk dan otomatis bisa dimanfaatkan oleh semua pihak langsung. Ya, adminnya itu dari Dinas Kehutanan atau jadi, dari BPBD? Ya, adminnya Dinas Kehutanan, kemudian dari Polda, itu juga dari Diskominfo. Jadi pihak inilah adminnya selain juga mengatur lalu lintas data dan informasi, juga mengatur jaringan, terutama Kominfo, kemudian juga Polda ini untuk penegakan hukum dan juga untuk asap digital yang ada juga di dalam aplikasi Songket. Nah ketika dia masuk ke admin ini misalnya masuk ke Dishub gitu Pak ya, kemudian kita harus menanggapi kan kayak gitu ya Pak, atau memberikan bantuan gitu. Nah itu yang pertama kali kita hubungin siapa? Misalnya di Oki itu sudah kita kelihatan langsung kita hubungin ke Okinya atau bagaimana Pak? Ya, jadi mekanisme yang selama ini kita pakai Songket ini kan dipakai secara ofisial oleh BPBD sebagai koordinator juga untuk tadi berbagi data dan informasi. Karena Dinas Kehutanan bagian dari bidang komunikasi dan informasi, data dan informasi yang kita sampaikan ke BPBD. Betul. Nah BPBD ini nanti sebagai sekretariatnya Satgas itu akan menyampaikan ke semua pihak. Begitu. Ya, dan itu secara masif ya setiap pagi, dan juga anggota Satgas otomatis setiap pagi juga menerima. Nah, melalui Telegram lebih mudah. Jadi tanpa harus membuka website lagi, dia sudah dapat data detailnya, sehingga pagi-pagi juga sudah bisa disampaikan ke teman-teman di lapangan ya gitu. Dan ini adminnya 24 jam gitu Pak ya? Berjaga. Iya. Karena kan kita tidak tahu ya kalau kebakarannya malam-malam gitu ya. Kalau tidak ada admin kan tentunya tidak ada yang menanggulangi. Ya, jadi memang data itu kita bisa setting. Misalnya biasa kita setting jam 6 pagi ada dapat informasi. Nanti jam 12 siang. Ya, begitu. Nanti jam 12 malam begitu. Itu akan muncul notifikasi. Iya, ada titik api di mana saja dan gitu. Itu otomatis juga tersebar melalui WA group ya. Kemudian juga di website itu langsung tampil otomatis. Jadi setiap Satgas dan mungkin masyarakat pelindung api ini kelihatan gitu. Oh di daerah saya misalnya di Tanjung Lubuk tadi sudah kelihatan ini ya. Ini ada titik api. Jadi kita harus waspada yang pada masyarakat yang di daerah sana gitu. Benar, karena itu bisa di zoom dan juga di situ kalau kita klik ada informasi lokasi koordinatnya di mana, kecamatannya apa, tutupannya apa yang terbakar situ misalnya ya. Nah itu jenisnya, tanahnya juga tahu lahan gambut atau bukan begitu. Dan informasi itu lengkap. Jadi tinggal keputusan kita. Karena kenapa penting informasi gambut non gambut? Karena kalau terjadi di gambut maka alatnya jangan bawa alat pemadam kebakaran untuk di mineral. Betul. Nah harus dibawa alat yang memang untuk memadamkan di gambut. Nah jadi ya dengan Songket ini kita tidak salah. Jadi kalau istilah di fashion itu jangan salah kostum lah kira-kira begitu ya. Jadi jadi harus tepat sehingga efektif tadi. Jadi kita bisa memadamkan secepat mungkin. Iya, betul. Nah, baik. Dalam perjalanannya gitu Pak ya, kendala apa yang dirasakan sangat menjadi permasalahan itu Pak?
Ya, karena Songket ini kan memanfaatkan informasi dan teknologi ya, IT dan tentu teknologi buatan manusia itu ada batas Betul. keterbatasannya. Jadi beberapa memang misalnya data yang kita peroleh di lapangan ternyata yang disebut dengan ada titik panas sampai di lokasi tidak ditemukan kebakaran, Gitu ya. ya. Nah, atau juga yang harusnya ada hotspotnya tetapi tidak terdeteksi, ya. Jadi Kesalahan sistem ada membaca. keterbatasan Betul. sehingga Songket ini juga perlu digabung dengan laporan data informasi dari lapangan. Misalnya ada masyarakat peduli api yang melaporkan juga ke kita, jangan-jangan yang terbakar tidak terdata, tidak terdeteksi oleh sistem. Ya, karena tidak otomatis 100% terselesaikan oleh Songket. Tentu ada keterbatasan sebagai satu sistem ya. Tetapi ini sudah sangat membantu sekali begitu. Jadi dengan kekurangan seperti ini juga menjadi wahana kita untuk pengembangan ya. Untuk pengembangan lebih lanjut sehingga ini lebih akurat, karena juga ada api abadi kalau kita lihat di migas ya, di Pertamina itu kadang-kadang tertangkap sebagai kebakaran. Padahal dia ada memang untuk pembuangan ya mekanisme operasi di migas misalnya begitu. Nah, ini otomatis harus kita hilangkan ya prosedur-prosedur seperti ini karena itu bukan kebakaran yang terjadi di hutan atau di lahan begitu ya. Begitu juga kalau misalnya ada kebakaran di rumah warga, itu apa bisa tertangkap juga, Pak? Jadi sensor citra itu kita lihat biasanya terlihat dari tingkat dia kan mengukur tingkat kepanasan. Kalau kebakaran skalanya sangat besar, sangat panas kondisi pada saat itu, nah bisa jadi tertangkap. Tetapi kalau hanya kecil dan sebentar itu biasanya tidak tertangkap karena satelit itu ada rotasi, dia sampai ke lokasi itu tidak terus-menerus. Jadi dia mungkin 3 jam atau 4 jam kembali lagi ke rotasi itu. Jadi kalau terbakar di antara itu mungkin tidak bisa terdeteksi begitu. Jadi teknologinya seperti itu. Jadi dia tetap saja bisa menangkap kebakaran di mana saja, tinggal bagaimana sistem itu membaca tingkat kepanasannya dan mungkin petanya di daerah mana gitu ya. Ini perumahan warga sepertinya tidak gitu ya. Atau ini daerah lahan gitu ya, ini mungkin kebakaran hutan gitu seperti itu Pak. Makanya itu bisa kita analisis, kita coba zoom, kita lihat oh jangan ini pemukiman atau bukan begitu ya. Nah, begitu karena itu juga perlu ya analisis seperti itu karena sudah jauh-jauh sampai ke sana ternyata harusnya kan pemadam kebakaran kota atau kabupaten kalau pemukiman, bukan kayak pemadam kebakaran di dinas kehutanan atau perkebunan atau BPBD begitu ya. Nah seperti itu kira-kira yang kita lihat dari Songket ya. Betul. Harapan kedepannya Pak terhadap inovasi Songket ini? Ya kita berharap aplikasi Songket ini bisa diintegrasikan dengan berbagai informasi dan data juga berbagai kebutuhan. Saat ini Songket Sumsel juga sedang diintegrasikan, disempurnakan dengan kepentingan perencanaan di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dalam konteks apa kita ingin menganalisis apakah daerah-daerah terbakar ini merupakan kantong-kantong kemiskinan. Betul. Nah, artinya kalau kita bisa mencegah kebakaran di wilayah ini berarti kita menahan semakin miskinnya masyarakat di sana, ya. Dan apabila kita berhasil membangun masyarakat di sini, otomatis kantong-kantong kemiskinan itu akan berkurang. Betul. Ya, jadi analisis tadi ya sosial, ekonomi itu budaya bisa gitu ya. juga budaya bisa diintegrasikan ya karena kebakaran ini juga kadang-kadang ada konflik lahan ya sosial ekonomi jadi data itu kalau kita punya kita masukkan ke Songket Sumsel menarik untuk kita analisis. Oh ada korelasi antara konflik masyarakat dengan perusahaan yang menyebabkan kebakaran begitu. Jadi konflik ini kita selesaikan otomatis kebakaran juga akan tidak terjadi. Jadi dengan demikian tidak hanya memadamkan saja tetapi problem-problem masyarakat juga bisa terselesaikan begitu. Baik. Kesan-kesan Pak selama melaksanakan inovasi ini? Kita lagi mengembangkan dengan Kominfo untuk sistem pengamanan ya
dan kita berharap ini bisa tetap baik dan juga ada masukan dari akademisi untuk juga membuat ini menjadi haki, mendapatkan haki sehingga tidak diklaim seperti songket katanya begitu ya. Jadi kita berharap ke depan juga apa yang sudah kita buat, kita hasilkan ini juga bisa tetap menjadi milik Sumsel ya, milik Sumatera Selatan, sehingga bisa berguna untuk semua pihak. Dan juga alhamdulillah sudah dapat apresiasi oleh Pak Gubernur ya. Kamu sebagai salah satu inovasi yang dipilih. Kemudian juga ini juga banyak permintaan dari provinsi lain untuk replikasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk Sumsel ya. Jadi untuk nasional, dan juga ini juga di swasta juga ingin mengoptimalkan peran ini bagi kepentingan mereka mengendalikan kebakaran di wilayah perusahaan izin usaha mereka. Jadi usaha-usaha ini memang tidak mudah saya pikir ya, karena membangun sistem itu perlu waktu yang lama. Dan tadi perlu data juga, yang suka dukanya kita sulit sekali mendapatkan data, karena satu data ini menjadi penting. Kebijakan satu peta, satu data yang diminta pemerintah pusat untuk dilakukan itu memang sulit, karena ada satu peta, satu data yang versinya banyak. Ya, versi kehutanan, mungkin dinas kehutanan dengan dinas pertanian atau pertambangan bisa jadi beda untuk data-data tertentu. Nah, ini yang perlu disatukan dulu, kita sepakatnya pakai data mana. Nah, ini kan prosesnya kadang lama gitu. Jadi itu juga jadi tantangan kalau kami melihat ini untuk penyempurnaan aplikasi songket Sumsel. Nah, sebagai informasi untuk Bapak dan juga kepada sahabat inovasi sekalian, di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sudah ada sentra HKI, Pak. Jadi apabila Bapak ingin atau sahabat inovasi ingin mendaftarkan, ini kan hak cipta gitu ya, menciptakan suatu inovasi ataupun hak paten, bisa langsung datang ke Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Kami akan melakukan pendampingan untuk memproses form-form yang ada, sehingga hak cipta seperti ini jangan sampai diklaim di daerah lain, seperti itu Pak. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam pelaksanaan inovasi ini. Ya, yang pertama tentu ke Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru, yang sudah memberikan arahan bagaimana kita berupaya untuk menjaga Sumsel bebas asap, zero asap. Kemudian juga tentu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memungkinkan inovasi ini berlangsung baik di dinas maupun kolaborasi dengan para pihak. Dan terima kasih juga kepada Diskominfo yang sudah menjamin jaringan ini tetap berjalan baik sampai hari ini. Dan juga Polda dan TNI serta BPBD yang menggunakan aplikasi ini dan menjadi kebanggaan kita semua tentunya. Dan bagi kami tentu bisa berkontribusi sesuatu hal yang menggembirakan tentunya. Terima kasih atas kehadiran Pak Dr. Safrul Junardi SHUD ME dengan inovasinya songket. Sekali lagi selamat Pak, sudah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan dengan inovasi songketnya yang merupakan ASN inovatif dari Dinas Kehutanan. Mudah-mudahan dengan inovasi ini termotivasi lagi untuk membuat inovasi yang lebih lagi, sehingga dapat mengembangkan inovasi ini dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru lainnya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Insyaallah. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberi komentar, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang tercinta Anda sehingga bisa memberikan manfaat kepada Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada acara kita selanjutnya. Salam inovasi.